apa kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya mau diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore para peserta webinar, selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Gimana nih puasanya, udah ada yang bolong kah? Semoga puasanya dilancarkan sampai selesai ya. Hari ini Juara Coding akan nemenin teman-teman semua ngabuburit sambil menunggu datangnya berbuka puasa. Baiklah teman-teman, izinkan saya Okta yang akan memandu acara webinar pada hari ini dengan tema tips menjadi SQA dengan menggunakan AI 2023. Seperti yang kita tahu, AI ini kan lagi booming sekali nih di dunia digital. Nah, gimana sih cara kita bisa terapkan AI ini di dunia SQA? Kita akan kupas tuntas bersama Kak Dewa dan Kak Koswara. Sekilas info mengenai pembicara kita pada sore hari ini, sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Kak Dewa Brata adalah selaku Head of Bootcamp Juara Coding dan Kak Koswara yaitu selaku Senior Trainer SQA Juara Coding. Selamat sore Kak Dewa dan Kak Koswara. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Puasa Kak Dewa dan Kak Koswara, selamat berpuasa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja untuk Kak Dewa dan Kak Koswara, disilahkan. Oke, thank you Kak Okta. Oke, gimana teman-teman semua? Udah kita hari ini berkumpul untuk membahas ya. Tentunya kalau ke teman-teman semua yang di sini pasti sudah tahu ya apa itu artificial intelligence ya. Lagi booming ya Mas Koswara ya. Kayak semuanya sekali Pak. Kayak semua disangkut pautin ya semuanya ke artificial intelligence ya. Gitu kan. Dan tadi saya juga baru dengar kabar gitu ya, Elon Musk tadi pagi-pagi itu minta biar dilarang dulu nih artificial intelligence untuk pelatihannya karena sangat berbahaya katanya gitu ya. Kita nggak tahu itu benar atau enggak atau cuma bisnis doang, tapi nggak tahu ya. Tapi buat teman-teman semua di sini khususnya teman-teman yang berminat di dunia IT, artificial intelligence ini banyak sekali membawa perubahan ya, khususnya tadi ya secara teknologi. Nah, seperti apa hari ini yang kita akan bahas, nanti juga dari Mas Koswara tentunya akan ada demo yang sangat-sangat menarik nih ya, yang sudah dipersiapkan oleh Mas Koswara sebelumnya. Jadi teman-teman, kita langsung mulai aja ya, kita akan membahas. Untuk judul hari ini adalah, oke, udah kelihatan semua ya? Tips menjadi SQA dengan menggunakan artificial intelligence. Oke, jadi sebelumnya kenapa sih kita harus belajar SQA ya atau software quality assurance ya? Karena kita punya data ya sampai tahun 2030 nanti ini hampir 9 juta tenaga kerja itu khususnya tenaga digital itu dibutuhkan istilahnya kan. Ini dari datanya McKinsey and World Bank istilahnya. Jadi tadi ya kita udah nggak mungkin terlepas dari dunia teknologi deh ya. Jadi benar-benar nanti harus semua itu berhubungan dengan teknologi. Bahkan sekarang mungkin kedepannya semua akan berhubungan dengan namanya artificial intelligence tadi ya istilahnya ya. Terus apa sih software testing itu sendiri ya? Jadi kita
itu kerjaannya adalah mengevaluasi komponen dan sistem dan komponennya dengan tujuan untuk mencari apakah software tersebut sudah memenuhi dengan requirement yang telah disandar atau dispesifikasikan. Jadi kenapa ini sangat menarik pekerjaan ini, karena tadi ya dengan digitalisasi ini tentunya banyak aplikasi-aplikasi yang dibentuk. Dan aplikasi-aplikasi ini tentunya bukan hanya perlu dikembangkan, tetapi juga perlu dites agar secara nanti kalau sudah sampai ke user, ini benar-benar bisa digunakan atau tidak. Makanya dengan semakin banyaknya orang membuat program, semakin banyak programmer dibutuhkan, SQA pun juga tidak kalah. Ini juga sangat-sangat penting dan sangat-sangat sedang dibutuhkan. Tapi tidak banyak orang tahu ya istilahnya ya. Tahunya kan biasanya programmer toh gitu kan ya. Padahal di sini ada banyak-banyak segmen yang membuka peluang yang sangat besar juga. Salah satunya adalah di software testing ini sendiri. Nah, apakah software testing ini sendiri sudah terkena impact-nya dari artificial intelligence? Ya, tentunya semuanya yang berhubungan dengan kita pasti sudah banyak ya. Bahkan nanti mungkin semuanya akan terimpact dengan hubungan antara artificial intelligence itu sendiri ya. Jadi bagaimana ada beberapa poin yang nanti akan sangat membantu kita dalam melakukan pengetesan, ya kan? Jadi si artificial intelligence atau si mesin ini bisa mengambil keputusan independennya sendiri gitu kan. Jadi contohnya nanti ada case-case gimana kita bisa membuat sebuah alur testing ya kan dengan bahasa kita yang kita perintahkan itu untuk ke komputer gitu. Nanti ada kita demo yang kita tunggu aja ya. Tapi kita pengen lebih tahu dulu nih dalamnya seperti apa nih ya. Jadi AI sendiri ini sebetulnya kan kita berdasarkan dari data ya, kita kenal lah big data ya. Big data itu yang kita secara algoritmanya kita dianalisa data big data itu kan, dibikin patternnya, dibikin modelnya gitu kan. Jadi dari data-data tersebut ya kan, si artificial intelligence itu bisa mengambil keputusan ya dalam aktivitas sehari-hari. Jadi contohnya saya memiliki data misalnya ya, data ilmu kedokteran, data ilmu programming, atau mungkin kalau orang-orang programmer tahu ya kita punya repository codingan program gitu kan kayak di GitHub atau di GitLab. Nah, itu dianalisa sama si AI, ada algoritmanya misalnya pakai neural language ya. Jadi NLP. Nah, neural language processing ya. Jadi dia lihat patternnya seperti apa. Nah, itu bisa nanti dilihat nih, oh codingan yang seperti ini seperti apa sih codingannya. Nah, dibikin parameter-parameter. Nah, model-model ini yang nanti akan dipelajari oleh si artificial intelligence dan kita nanti tinggal meminta mereka dan mereka bisa untuk menjawabnya atau memberikan informasi sesuai dengan model yang ada istilahnya. Jadi kalau nggak salah, kalau kita mungkin sekarang terkenalnya itu kayak ChatGPT ya. Nah, kalau perlu tahu, ChatGPT sendiri itu kalau nggak salah sudah 3 billion ya. Billion itu apa sih? Triliun ya. Kalau Indonesia itu triliun nggak tahu ya. 3 triliun data untuk data buku istilahnya ya. Itu kan. Jadi data bukunya itu udah dipelajari sebanyak 3. Kayak manusia nggak ada deh yang baca 3 triliun buku ya. Jadi kalau ChatGPT itu kenapa bisa pinter banget ya? Karena dia sudah membaca dan menganalisa menjadi model sebanyak jutaan atau miliaran parameter istilahnya. Ini yang tadi ya yang sangat menyeramkan, sehingga jangan salah, AI ini semakin lama semakin cerdas istilahnya kan, semakin banyak bisa ngapa-ngapain aja gitu kan. Salah satunya nanti kita akan tunjukkan ya. Oke. Jadi dulu kalau kita masih mengenal machine learning ya mungkin kita kenal namanya kayak fuzzy system, itu kita masih mengenal machine learning. Nah, dengan adanya teknologi baru seperti neural network ya, dan sekarang sudah masuk ke evolution computation ya, ini akan menjadi game changer ya. Jadi akan menjadi perubahan yang signifikan terhadap semua di dunia industri ya, gitu kan. Karena nanti ini akan membuat kapabilitas dari artificial intelligence itu sangat-sangat jauh lebih meningkat. Oke ya, jadi apa sih benefitnya kalau SQA itu digabungkan dengan artificial intelligence ya kan? Kenapa kok harus ada artificial intelligence-nya gitu kan? Kenapa nggak cukup SQA aja ya? Ya kita tahu kan SQA sendiri sudah automation ya. Automation itu berarti apa? Berarti sudah ibaratnya tidak manual ya kan. Kalau kita ngomong manual berarti kita mengecek secara manual istilahnya. Tapi kalau misalnya automation berarti kita sudah membuatnya secara otomatis, robot yang mengerjakannya. Ditambah lagi dengan sekarang dia mempunyai kesadaran ya. Dia punya decision.
gitu kan. Dia punya sesuatu yang ibaratnya tidak perlu kita perintah gitu kan. Berarti apa? Nggak perlu kita coding juga. Jadi kita tinggal merintah. Maybe next-nya akan seperti itu ya, tapi kita nggak tahu. Dan ini tetap kita harus pelajarin ya, karena semakin mudah dan teman-teman di sini tentunya nggak mau ketinggalan tadi ya, nggak mau ketinggalan dengan perkembangan zaman ini gitu kan. Karena tentunya kalau ketinggalan zaman pasti sangat-sangat nanti akan tertinggal dan tidak mempersiapkan tadi ya kira-kira apa yang perlu saya harus siapkan untuk menghadapi dunia perubahan ini ya di masa depan istilahnya. Oke, di sini ada namanya efisiensi ya. Efisiensi itu berarti melakukan pengujian secara otomatis ya kan, dan cepat. Ya ini mirip-mirip kayak automation juga ya. Nah, tetapi mempercepatnya gini bukan hanya pengujiannya doang ya, tetapi pembuatan pengujiannya ya, pembuatan test case-nya sekarang bisa dibantu oleh artificial intelligence juga. Terus yang kedua, akurasi ya. Jadi artificial intelligence bisa mengidentifikasikan bug. Ini yang secara automation dulu kita masih harus memerintah. Dengan adanya sekarang ada automation di plus dengan AI, sekarang sudah automate dan dia juga bisa mendecision sesuatu ya. Contohnya di sini ada bugs atau kesalahan-kesalahan yang kecil yang mungkin secara manusia diabaikan ya. Itu sama AI karena dia sistem ya, karena dia komputer, dia tetap teliti gitu kan sampai detail-detailnya dan tanpa memakan waktu yang lama. Ini pasti meningkatkan akurasi pengujian. Jadi sangat-sangat signifikan ya perbedaannya nanti. Terus kemudian konsistensi. Ya kan, kita tahu manual aja sama automation yang aja itu sudah membedakan ya. Tadi kalau automation itu tentunya kalau manual itu tentunya manusia nggak bisa bekerja 24 jam, ya kan. Tapi dengan adanya mesin, ya kan, adanya komputer gitu kan, istilahnya kan digitalisasi, ya 24 jam itu tanpa henti. Dan sekarang 24 jam itu tanpa henti bukan berdasarkan satu perintah, tetapi dengan berdasarkan parameter yang banyak gitu kan, dan dia seakan-akan bisa berpikir dan membuat decision sendiri. Menyeramkan ya. Ya ini pernah diangkat ya di cerita Terminator mungkin ya, gimana kalau sebuah robot ibaratnya menjadi pembunuh bayaran ya kan, dikejar tanpa kenal lelah gitu kan istilahnya kan, nggak perlu tidur, nggak perlu makan ya kan. Nah ini sama ya dengan masa depan gitu kan. Mudah-mudahan aja nggak ada yang bikin robot seperti itu ya, tapi lebih robot yang membantu kita gitu kan, kayak Doraemon lah gitu ya. Mudah-mudahan yang kita bikin nanti ke masa depan itu ya banyakin Doraemon ya ketimbang Terminatornya ya. Jadi nah, kalau punya Doraemon banyak memang ngebantu ya istilahnya ya, enak ya. Tapi kalau Terminator pusing kita gitu kan. Ya mudah-mudahan ya. Terus kemudian scalability ya. Jadi kalau scalability, kalau orang ini sendiri membutuhkan orang yang banyak ya, tapi kalau kita namanya komputer ya, kita tinggal bisa menginstansnya atau kita menduplikasinya, mereplikasinya gitu kan. Dengan sistem satu server mungkin bisa menggunakan tadi ya replikasi yang sangat banyak. Nanti kita tunjukkan juga, bahkan kita nggak menggunakan komputer ya, kita menggunakan server aja yang akan kita testing, mungkin bisa beberapa instance sekaligus secara bersamaan. Yang mungkin nggak mungkin dong kita meng-hire 100 SKA berbeda gitu ya. Ini satu komputer bisa seakan-akan ada 100 SKA yang sedang mengetes satu skenario tes tersebut istilahnya. Kebayang ya jadian ya, bisa di scalability-nya sangat tinggi gitu kan. Ya kalau bikin Doraemon tinggal copy-copy kan. Kalau kita lihat film Doraemon kan, Doraemon nggak sendiri ya. Sebetulnya banyak ya gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi kebayang ya kebantuannya seperti apa, banyak banget istilahnya. Gitu. Jadi kita masih itu film bagus ya, masih merefleksikan yang membantu manusia ya. Itu yang kita harapin ya. Jadi kita punya tinggal minta ke Doraemon gitu kan. Terus terkabul. Bukan terkabul, maksudnya ada aja solusinya gitu kan. Ya sama ya, mungkin ke depan interaksi manusia dengan mesin akan seperti itu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi kita lihat aja nanti. Oke, tentunya terus-terusnya sudah ada atau belum saat ini? Ya kan, apakah ada tools SK yang sudah menggunakan AI saat ini ya? Ya kan? Ada ya, dan beberapa fitur yang kita bisa terapkan di sini karena banyak banget ya, sebetulnya bukan cuma satu. Di sini yang kita bisa golongkan yang sudah menggunakan AI itu ada beberapa case ya. Misalnya contohnya di sini ada self-healing script, ada test data generation, ada test prioritization. Jadi di sinilah AI bergerak ya untuk membantu melengkapi di bagian-bagian ini. Maksudnya self-healing script itu apa sih?
Jadi penyembuhan diri ya, penyembuhan diri itu berarti memperbaiki bug-nya sendiri ya. Itu ibaratnya ngebug-bugs itu bisa dilihat sama dia, dianalisa terus kemudian diperbaiki flow-nya, metodenya. Kok bisa gitu? Ya itulah canggihnya gitu kan istilahnya kan ya. Jadi nanti kita perintahnya tinggal nyuruh, tetapi secara logiknya nanti dia yang akan menggerakkan gitu kan. Kalau biasanya kan programming kita misalnya ya, kita mau membuat pertambahan gitu kan ya. Kita kasih algoritmanya tambah-tambahan seperti apa sih. Nah, kalau bekerja dengan menggunakan AI itu agak berbeda ya. Kita lebih kayak ibaratnya menyuruh ya, memerintah dengan dengan dari data-data model yang sudah ada, misalnya seperti itu kan. Perintahnya harus benar gitu kan, misalnya kan. Nah, nanti kita lihatin deh ngoding dengan cara merintah itu gimana sih istilahnya gitu kan. Nah, perintah itu nanti sama dia akan ditranslate ya, itu ada gabungan antara artificial intelligence dan NLP-nya juga gitu kan istilahnya kan. Jadi neural language processing misalnya gitu kan. Jadi dia bisa tahu oh bahasa kata dari suatu bahasa apa sih intinya dari konteksnya itu apaan sih gitu kan. Contohnya klik login gitu kan. Nah, klik login itu nanti akan diterjemahkan apa aja yang harus dilakukan. Oh, berarti tombol ini harus diklik. Klik itu apa fungsinya? Mencari tombol gimana caranya? Itu semua dari artificial intelligence semua yang bikin ya. Kita tinggal memerintah. Dan dia selalu akan memperbaiki secara tadi ya, secara prinsipnya dia akan selalu memperbaiki kalau ada kesalahan-kesalahan dia akan coba untuk membetulkan. Gila ya. Jadi benar-benar nyeremin ya sebetulnya ya gitu kan. Jadi kayak bisa belajar juga gitu kan. Terus kemudian tentunya kalau tes itu membutuhkan data ya, data yang banyak, ya kan? Data yang mungkin harus kita generate. Nah, dengan kita menggunakan artificial intelligence ini, data-data ini akan digeneratin sesuai dengan data yang apa sih kita tentukan gitu kan. Jadi untuk menguji aplikasi itu sangat-sangat dipermudah. Kita nggak usah cari-cari data dummy lagi, nggak usah buat data-data dummy lagi karena secara otomatis si artificial intelligence ini akan sendiri akan membuatkannya, gitu kan. Terus dia juga bahkan bisa sampai test case prioritization ya. Jadi biasanya ini yang lakukan manusia ya. Kita akan mendefine mana yang prioritas harus kita tes terlebih dahulu ya. Tapi secara data kadang-kadang manusia itu kan bisa ada like and dislike-nya ya. Kita lagi moodnya jelek nih, kita tes aja yang gampang dulu deh. Soalnya bentar lagi mau buka puasa gitu kan ya. Takut ribet, pakai aja yang gampang-gampang dulu ya. Tapi kalau robot nggak seperti itu ya. Robot benar-benar mana best practice-nya gitu kan. Best practice-nya si ini yang mungkin agak banyak memang paling urgen untuk dites, dia akan diprioritaskan untuk dites terlebih dahulu. Sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya pasti akan lebih jauh efektif gitu kan. Tidak sesuai, tidak tergantung dari mood kita istilahnya. Tapi benar-benar memang ini yang diprioritaskan secara data dan statistik seperti itu ya. Nyeremin ya. Gitu kan. Jadi nggak ada malas-malesan, nggak ada apa-apa. Nah ini yang bikin orang kotar-katir sebetulnya kan ya. Mungkin nggak sih kita digantikan oleh AI gitu kan? Jawabannya sih bisa banyak ya, tergantung dari persepsi masing-masing. Kalau saya sih tadi ya, saya berharap makin banyak lebih Doraemonnya lah istilahnya, yang bisa membantu kita ya istilahnya ya, bukan Terminator yang membantu kita istilahnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan ada demo sedikit dari Mas Koswara ya. Mas Koswara sudah mempersiapkan ya Mas Koswara. Kira-kira apa sih yang mau di demo ini Mas Koswara? Oke, tapi sebelum demo mungkin 5 tahun ke belakang ya Pak, itu Boleh. rame dengan Arduino kan. Weh, ya microcontroller ya istilahnya ya. Microcontroller. Ya, dengan perintah suara kita bisa menyalakan lampu gitu kan. Iya. Nah ini lebih canggih lagi gitu kan di software. Gimana tuh jadi tuh? Ini bisa bukan Nah, kita nanti ditendang dari rumah lagi jangan-jangan gitu sama robot. Enggak ya? Iya Pak, gitu kan. Ini ada sebuah tools gitu ya, yang QE tadi ya dibicarakan oleh Pak Dewa. QE sendiri itu sudah canggih kan, bikin robot proses juga. Nah ini ditambah AI gitu ya, atau AI gitu. Nah, seperti apa tuh jadinya dengan perintah suara atau sekarang sih perintah teks ya, dengan perintah teks. Tapi semuanya bisa dilakukan. Jadi tinggal miring aja ya kayak Doraemon kan, bener kan? Iya, tinggal nangis gitu. Oke, kita coba mungkin kita masuk ke suara, boleh nanti kita tunjukin ya. Ya, Pak. Gimana untuk demonya? Sebentar kita akan tunjukkan sebentar.
Ini saya akan menjelaskan step ya seorang QA menggunakan tools AI ya. Oke, sangat canggih sekali nih toolsnya. Apa sih nama toolsnya ya? Oke, ini salah satunya adalah tes rigor ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada deskripsi singkat ya mengenai tes rigor ya. Oke. Nah, di mana tes rigor sudah menggunakan AI ya. Oke. Ketika pembuatan tes automation. Nah, di sini juga sudah disediakan dokumentasi ya. Oke, dokumentasinya mulai dari klik gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, ini sehingga memudahkan ya keyword apa saja yang harus digunakan nantinya. Dan tidak perlu lagi ngoding. Ya. Oke. Nah, ini contoh, kita harus register dulu sebelumnya. Ya. Oke, setelah register, nah kita akan diarahkan ke halaman ya test suite. Ya, kita harus membuat test suite baru. Ya. Kemudian nanti tipe testingnya apa sih yang mau digunakan? Gitu ya. Oke. Nah, tipe-tipe testingnya, oke, di sini ya test suite. Oke, tipe testingnya apa saja? Dan saya sudah buatkan contohnya satu, gitu ya. Oke, di sini salah satu contohnya. Dan ini adalah testing untuk web, ya, untuk aplikasi web. Oke. Ya. Nah, aplikasi yang akan dibuat, ya apa saja? Oke, yang akan ditesting nantinya. Kita akan buatkan salah satu test case, ya. Oke, tapi di sini ada beberapa tombol. Nah, si AI nanti, gitu ya, itu akan bisa mengetahui ya elemen yang ada di aplikasi web tersebut. Ya. Oke, di sini contohnya langsung saja login terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, ini test case yang akan dibuat. Ya, contohnya kita akan add produk, gitu ya. Di sini namanya basket, ya. Tapi anggap saja ini adalah sebuah keranjang, gitu ya. Oke, biasanya kan bahasanya cup ya. Oke, kemudian nanti untuk mengecek apakah produknya sudah masuk ke keranjang atau belum, ya, itu juga menggunakan teknologi AI dari aplikasi dari tools tadi ya, si Rijor. Oke, dari sini ya. Nah, ketika pembuatan test case pun, nah kita bisa generate menggunakan AI, gitu ya. Jadi stepnya akan langsung disediakan atau emang kita custom, ya. Oke, dari sebuah test case tersebut. Oke, contoh nih yang di-generate oleh AI, ya. Padahal hanya sebuah deskripsi awalnya, ya. Tetapi bisa di-generate ya ke dalam step, ya. Dan step-step tadi itu ada di dokumentasi, ya. Nah, untuk login itu adalah salah satu mirip dengan function lah, ya. Mirip dengan function di mana nanti di dalamnya sih tetap ada langkah-langkah ya atau step, ya. Atau misalkan user add product, ya. Ketika di generate, ya itu akan muncul keyword yang digunakan pada tools ya tes rigor. Oke, ada klik dan seterusnya sampai cek ya. Oke, baik, tapi nanti kita akan custom saja dan kita akan lihat dokumentasinya juga ya, step by step. Oke, apa saja keyword yang dibutuhkan nantinya.
ya. Nah, uniknya itu kita nggak usah ngoding gitu ya. Nah, di sini oke, URL-nya kita copy terlebih dahulu ya. Oke, ada salah satu perintah di sini ya. Oke, ini test case, nama test case-nya kita kasih nama user add juice ya to basket ya. Oke. Jadi kita akan add produk, salah satu produk di sini. Nah, terus ini ada keyword untuk membuka URL ya atau aplikasi webnya, yaitu dengan menggunakan perintah open URL ya. Kemudian dalam tanda kutip ya kita input ya. Setelah itu klik dismiss, karena setelah sebelum ke account ya itu harus diklik dulu dismiss-nya. Oke. Nah, di account itu ada lagi tombol login ya. Kita coba kita akan logout terlebih dahulu ya, sini. Nah, ini kan di situ ada login, setelah akun itu ada login ya. Sebelum kita input apa sih emailnya dan apa password ya. Oke, kita sekalian paste kembali login ya, admin dengan email admin ya, dengan passwordnya. Oke. Ya. Nah, oke, setelah login tadi kita masukkan enter. Di sini perintahnya enter ya untuk input. Laporannya apa, berapa yang sudah Enter. Ini contohnya enter 1 ke checkbox ya. Nah, sekarang kita mau enter email ya ke elemen email ya, ke form email ya. Oke, yang pernah ngoding automation tentunya ya, ini elemen atau locator itu harus dicari ya sebelum dieksekusi ya. Oke, nah kita lihat nah ini email kan. Nah, ini cukup dengan teks yang muncul itu apa sih ya. Oke, itu akan dianggap elemen ya. Pastinya teknologi AI machine learning ada nih di aplikasi tersebut ya. Oke, terus ada di situ ada tombol login, dan loginnya dipisah ya, log spasi in. Oke, setelah input ke form email dan password, kita klik tombol login ya. Nah, kita lanjutkan step berikutnya ya, karena setelah login kita perlu klik tombol add ya, supaya nanti ada di keranjang ya. Oke, atau di sini istilahnya basket ya. Nah, di sini ada tombol add to basket ya. Oke, kita hapus dulu nih add to basketnya. Oke, nah ini ada ya. Oke, kita contohkan apple juice apple ya, apple juice ya. Oke, kita klik add to basket. Nah, ini akan langsung ya direct ya. Oke, ke tombol add to basket yang pertama ya, sini. Nah, setelah itu ada tombol lagi untuk mengecek apakah produknya sudah masuk ke keranjang ya, yaitu klik your basket ya. Oke, nah kemudian setiap test case tentunya kita tidak akan mengabaikan yang namanya verify ya, atau step untuk memverifikasi test case-nya ya. Oke, siapa tahu ketika di add produknya nggak ada di situ ya.
Oke, jadi emang yang sudah terbiasa dengan test case tentunya perlu dilakukan pengecekan ya atau verifikasi dari test case tersebut. Oke. Ya. Ya. Udah ya. Ya, tinggal kita tes add and run nih. Oke, add and run. Ya, oke, itu stepnya. Oke, ada beberapa. Oke, dari awal kita open URL sampai yang terakhir. Ya. Oke, kemudian add and run. Ya. Nah, di mana sih prosesnya? Nih, tadi kalau di awal sebenarnya kita pakai komputer atau servernya ya di satu server ya. Jadi bukan dijalankan di PC-nya masing-masing ya. Eksekusi test case-nya. Tetapi di server test rigor ini ya. Ya, kemudian setelah kita tunggu ya itu muncul beberapa screenshot ya stepnya. Dan sebenarnya kita bisa kita lihat ya proses kalau istilahnya apakah ke record gitu ya. Nah tentunya nih nanti hasil eksekusinya itu di record juga ya. Tapi di sini mulai dari screenshotnya dulu deh ya sebelum kita lihat videonya ke record atau tidak ya. Oke, ini mesin learning sekali ya AI-nya gitu kan. Oke, mereka tandai teks yang muncul, makanya tadi ada teks yang muncul di web aplikasi tersebut yang mau diklik atau yang mau di input gitu ya. Oke, mereka akan tandai ya. Nah, sampai ke cek nih ya. Oke. Ya, dan hasilnya pun paste nih ya dari si test case tersebut ya. Artinya apa? Verifikasi sampai langkah terakhir yaitu ya. Ya, nah inilah ya tadi ya mulai dari test case awalnya kita buat sampai kita pilih tipenya ini mau testingnya sedang pakai testing apa sih, web app atau mobile ya. Nah, terus atau mungkin testing desktop ya. Nah inilah ya hasilnya ya. Kemudian kita bisa lihat videonya nih ya prosesnya supaya lebih terlihat. Kalau screenshot emang sudah cukup jelas sebetulnya ya. Oke, tapi ini lebih jelas lagi ketika kita lihat video automationnya. Oke, nah ini luar biasa sekali ya tools tersebut ya. Oke, sudah eksekusinya di komputer mereka gitu ya sampai dibuatkan screenshot dan record videonya ya. Oke, nah ini proses automation ya sampai ke tadi ya bracket. Oke, nah ini tools yang cukup canggih sekali menurut kami ya. Ya, sehingga sangat memudahkan atau sangat membantu sekali nih pekerjaan seorang QA ya. Oke, dan selamat datang di dunia AI ya. Oke, dimana mulai kemarin ya ChatGPT sudah trending. Oke, sampai tools mereka menggunakan AI. Oke ya, thank you.
Oke, thank you Mas Koswara. Tadi kalau Mas Koswara kagak ngoding nggak ya tadi? Cuma merintah-merintah aja kayak ya Mas Koswara ya. Tapi Iya, langsung nggak ada coding sama sekali, videonya, Pak. ada laporannya, ya kan ya? Ya secanggih itu ya sampean ya istilahnya ya. Dan itu bagi teman-teman makanya nggak usah perlu takut lagi ya. Yang penting ngerti basic SQA masa depan itu ibarat udah enak ya, udah banyak bantuan-bantuannya ya. Tapi harus tahu dulu nih, mungkin masih ada beberapa teman-teman yang awam juga nih soal SQA ya. Nah itu nanti ada beberapa informasi menarik dari teman-teman di Juara Coding karena nanti bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi seorang SQA ya kan yang menjadi orang yang berhubungan dengan komputerisasi juga tentunya kita tahu sendiri lah ya kalau yang berhubungan dengan dunia digitalisasi tentunya pasti akan banyak apa namanya banyak ya secara salary juga pasti akan lebih tinggi ya ketimbang yang non IT saat ini seperti itu gitu kan dan SQA ternyata tuh banyak juga tools-tools yang membuat hidup kita lebih gampang lebih mudah. Nah, karena sekarang juga perkembangan zaman, tapi kan nggak semua kita tahu ya basic-basic dan bagaimana sih menjadi seorang SQI yang secara pattern-nya ya, secara journey map-nya itu seperti apa gitu kan. Nah, di sini nanti akan ada teman-teman dari Jura Coding yang akan memberikan informasi yang sangat menarik. Mungkin untuk hal itu Mbak Okta aja kali yang menjelaskan ya. Oke, baik Oke, Kak Dewa. Mbak Okta. Terima kasih infonya Kak Dewa dan Kak Koswara. Gimana nih teman-teman dari hasil pembicaraan kita hari ini? Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, langsung tulis di kolom chat ya. Dan sebelum masuk ke sesi Q&A, ada informasi promo menarik nih dari Juara Coding yang akan dijelaskan oleh Kak Priscilia selaku manajer marketing Juara Coding. Untuk Kak Priscilia, disilahkan Kak. Thank you Kak Okta, keren banget nih hari ini ya teman-teman bisa belajar bersama dengan Kak Okta dan juga tadi sudah dapat informasi mengenai SQA berbasis AI. Jadi ini satu pandangan yang menarik teman-teman di mana sekarang bisnis itu sudah mulai tergeser dengan AI ya. Jadi kita harus benar-benar selektif dan kita harus apa ya teman-teman ya, mungkin lebih qualify ya. Jadi kalau misalnya kita mau bertahan untuk bisa dipertahankan di dalam satu pekerjaan itu kita harus qualify. Nah, salah satu bentuk qualify dari diri ini atau membuat diri kita menjadi lebih berkualitas itu mungkin salah satunya adalah dengan menambahkan satu ilmu atau satu titel atau satu sertifikat untuk teman-teman ya. Nah, pada sore hari ini izinkan saya akan menjelaskan mengenai Juara Coding kepada teman-teman. Siapa tahu ini bisa menjadi satu kualifikasi tambahan untuk teman-teman sehingga teman-teman bisa terus eksis ya, tidak bidang pekerjaan itu tidak digantikan oleh AI ya. Izinkan saya untuk share informasinya. Sembari mungkin kalau teman-teman mau isi feedback ataupun juga teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah share screen, kemudian sekilas informasi teman-teman mengenai Juara Coding. Apakah Kak Okta, apakah sudah terlihat secara keseluruhan? Sudah. Oke, thank you Kak Okta. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya ini mengenai kelas yang sedang dibuka di di Juara Coding seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini untuk Juara Coding sendiri, ini sebenarnya adalah pelatihan bootcamp IT yang bukan pelatihan baru, teman-teman. Jadi ini sudah ada dari Juni 2019, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya untuk di Juara Coding sendiri ini memang lembaga pelatihannya khusus untuk teman-teman yang mungkin mau switching karir. Jadi banyak juga yang mereka konsultasi dengan aku gitu ya kayak, "Pak, saya udah kerja nih sebagai programmer gitu. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya switching karir gitu, nah bergabung di Juara Coding bisa nggak?" Bisa, teman-teman. Jadi kalau di Juara Coding ini kita memang lembaga pelatihan khususnya untuk teman-teman yang ingin atau tertarik di bidang IT dan nantinya bekerja di bagian IT teman-teman ya. Saat ini untuk kelas di Juara Coding itu kami sudah ada 25 batch dan sudah 90% terserap di market di mana memang pada saat teman-teman nanti ikut Juara Coding, kemudian teman-teman nanti lulus, teman-teman nanti bisa langsung akan mendapatkan kesempatan interview untuk di perusahaan job connector-nya kami. Ya, jadi nanti untuk proses interview ini memang sifatnya
sifatnya lebih ke personally. Kenapa? Karena nanti teman-teman nego gaji, terus juga nanya tentang gimana ya ini nanti sistem bekerjanya, hybrid kah, remote kah, dan segala macamnya itu bisa ditanyakan pada saat teman-teman interview seperti itu. Nah, saat ini kami sudah ada lulusan 450 siswa yang memang sudah lulus dari batch juara coding, teman-teman. Dan kenapa sih akhirnya mereka memilih juara coding? Ini kami sudah melakukan survei. Untuk teman-teman yang memilih di juara coding ini, yang pertama itu ada yang mereka memilih karena mereka yakin dengan trainer-trainernya kami gitu ya. Nah, jadi trainernya kami ini memang trainer yang sudah bersertifikat BRSP, teman-teman. Jadi kalau tadi Kak Dewa dan Kak Koswara boleh sharing ilmu tentang juara coding ataupun tentang SQA ataupun tentang AI, itu adalah trainer-trainer yang memang mereka punya sertifikasi BNSP-nya juga. Kemudian kalau misalnya teman-teman pun bekerja, nggak perlu khawatir, teman-teman bisa melihat mata pelajaran kalian itu di LMS, Learning Management System. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti mau ngulang lagi, nge-review lagi, biasanya nih anak-anak Gen Z nih kebanyakan pinter-pinter gitu ya. Jadi mereka mau mengulang kembali apa yang sudah mereka dapatkan ilmunya gitu. Nah, itu bisa belajar dari Learning Management System. Kemudian untuk silabusnya kami menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, dan nanti teman-teman juga akan dibekali oleh studi kasus, portfolio project, OJT, kemudian ada live coding. Kenapa harus ada live coding? Karena memang banyak sekali perusahaan yang sekarang membutuhkan teman-teman pada saat teman-teman interview itu, nanti teman-teman biasanya akan diminta untuk live coding. Nah, ini free of e-certificate kepada teman-teman dan ada sertifikatnya juga. Kemudian ada program job connector-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk nggak bisa bekerja ke depannya. Nah, ini adalah trainer-trainer kami untuk kelas SQA ini. Kami membuka 8 minggu, jadi 6 minggu itu nanti teman-teman akan belajar tentang study case. Nah, 2 minggunya itu teman-teman akan belajar project portfolio atau on-job training. Jadi belajarnya itu benar-benar tahu tentang ini loh, kalau misalnya di bidang industri itu seperti apa sih gitu ya. Nanti benar-benar teman-teman bisa mengangkat satu tema untuk dijadikan tugas akhir ya, baik itu tugas akhir di kantornya ataupun juga diarahkan oleh mentor kalian. Nah, kelasnya ini kita available di jam 7 malam sampai jam 21.30. Ini sudah selesai kelasnya, ini pun diadakan di tanggal 6 Mei, teman-teman. Jadi 2 Mei, hari Selasa. Jadi ini sudah selesai Lebaran. Saatnya teman-teman recharge energi dengan satu ilmu yang bagus untuk teman-teman ya. Nah, ini pelatihannya 8 minggu, hari Senin sampai Jumat, dan ini adalah salah 3 dari trainer-trainer kami yang memang mereka sudah mengajar ataupun juga akan mengajarkan teman-teman di kelas juara coding di SQA. Ada Kak Koswara, senior trainer SQA, Pak Paul, ada SQA and Java expert, serta Kak Yanwar ini ada SQA Java dan Java expert, teman-teman. Kelas dibuka hari Selasa tanggal 2 Mei, dan ini sudah masuk batch 9, teman-teman. Dan memang untuk kelas SQRPA ini, kami tidak membuka dalam kelas yang cukup besar sampai ratusan orang, tidak. Kami memang selektif supaya teman-teman ini bisa fokus untuk belajarnya lebih baik gitu ya. Jadi memang satu kelas itu kita maksimal hanya di 30 orang. Nah, ini harganya pun juga sangat terjangkau, teman-teman, karena kami buka di harga 5,9 juta. Tapi kalau untuk teman-teman yang webinar, silahkan untuk screenshot, kemudian nanti bisa post di Instagram kalian ataupun di TikTok. Jangan lupa tag juara coding dan tag 3 teman kalian untuk bisa dapetin promonya. Nah, ini kita juga punya program pembayarannya, ada cash, ada dana cita, teman-teman. Jadi untuk cash sendiri, ini kalian bisa membayarkan tadi 5,9, dapat potongan 900.000 dengan menonton webinar ini. Kemudian, kalau misalnya teman-teman mau ikut yang dana cita, kita menyediakan program cicilan sampai dengan 12 bulan, teman-teman. Jadi silahkan untuk bertanya lebih lanjut nanti dengan tim marketing ataupun tim TRO ataupun RTO yang menghubungi kalian. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, dan ini adalah program Job Connector kami. Jadi, di Job Connector ini kami sudah punya beberapa relasi. Saat ini sudah ada 57 perusahaan yang bekerja sama dengan kami, yang dimana mereka semua ini membutuhkan tenaga IT, teman-teman. Jadi, kalau misalnya memang teman-teman nanti mau gitu ya bergerak di dunia industri, khususnya IT gitu kan, itu teman-teman bisa ikut di Juara Coding. Nanti kami bisa memberitahukan program Job Connector ini, dan kalian pun juga nanti bisa atau berhak mendapatkan kesempatan untuk interview di perusahaan yang tergabung di dalam Job Connector ini. Ini adalah salah sekian, kalau nggak salah ada 4 contoh untuk program tugas akhir yang diadakan
oleh teman-teman yang ada di Juara Coding. Nah, ini salah satunya ada walk-in. Ini mereka interview menggunakan artificial intelligence ya dengan face detection and TensorFlow untuk mobile Android-nya. Kemudian ada Dapurku, ini aplikasi pencarian resep makanan dengan object detection. Dan ini kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, yang saat ini ikut sudah bekerja, itu kebanyak banget program HRIS dipakai di hampir semua perusahaan. Nah, ini adalah teman-teman yang mereka mencoba atau melakukan pengetesan automation di HRIS performance, teman-teman ya. Jadi, pasti kan kita harus tahu nih, ini banyak bug-nya nggak ya, ini banyak kendalanya apa ya, gitu, dan segala macam untuk perbaikan dari sistem HRIS ini. Kemudian berbicara mengenai alumni kami, ini ada Kak Aldi Piero Asyadi. Kak Aldi ini adalah lulusan batch 1 dari program Juara Coding. Nah, saat ini menjadi supervisor programmer di PT Dika, teman-teman. Nah, kalau yang satu lagi ini ada Kak Rere. Saat ini Kak Rere ini dari SQE batch 3 dan menjadi SQE di PT Bank Mandiri TBK, teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman di sini memang memiliki qualify yang baik, tadi yang seperti saya jelaskan bahwa saat ini kita berlomba-lomba dengan mesin, teman-teman ya. Saatnya kita benar-benar bisa harus memberikan kualifikasi lebih baik lagi untuk diri kita sendiri. Salah satu contohnya adalah teman-teman bisa mendapatkan satu sertifikasi lagi dari Juara Coding. Nah, jadi tunggu apa lagi? Silakan teman-teman yang ingin bergabung boleh langsung menghubungi tim marketing ataupun juga dengan tim TRO atau RTO di Juara Coding. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai informasi Juara Coding ini. Kak Okta, kembali lagi kepada Kak Okta. Wah, keren banget nih. Terima kasih Kak Prisil mengenai penjelasan untuk tim SQE di Juara Coding. Nah, kalau teman-teman mau switch karir, mau upgrade skill-nya untuk menunjang karir teman-teman semua, bisa daftar bootcamp-nya di Juara Coding. Oke, yuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat di kolom Q&A. Dan juga buat teman-teman dimohon kesediaannya untuk mengisi feedback-nya ya. Oke. Nah, mungkin sedikit informasi nih Kak Okta, kalau misalnya teman-teman tadi sudah mendengarkan informasinya, kalau misalnya teman-teman bersedia gitu ya, mohon dibantu untuk pengisian feedback-nya, kolom feedback-nya, nanti bisa langsung diisi, dan jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan, baik itu yang terkait dengan informasi di seputar Juara Coding-nya, ataupun juga mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Dewa dan juga Kak Koswara. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Prisil. Oke, thank you Kak Okta. Oke. Ya. Jadi tadi cukup menarik ya informasinya, banyak banget tadi benefitnya, banyak banget juga harganya. Tadi harganya nggak salah ya, itu murah banget soalnya. Jadi ya semurah itu ya. Yang sebelah ya Pak ya. Wah, itu kayak salah ngomong kayak Mbak Icil ya istilahnya ya. Oke, thank you. Teman-teman yang mau nanya silahkan ya, kita bisa bertanya apa aja mengenai dunia, tentunya dunia SQE, dunia pemrograman. Bahkan juga tadi kalau kelas-kelas boleh ditanya juga, masih penasaran nih mungkin. Nah, silahkan aja di kolom chat ya, di chat di sana. Siapa tahu kita bisa menjawab dan bisa membantu teman-teman semua istilahnya. Oke, Mas Koswara, ini kira-kira kalau prediksi Mas Koswara sendiri ya, kira-kira nih korban-korban pertama ini siapa nih yang dari artificial intelligence yang kena nih bakalan istilahnya ya? Nah, ya korban pertama sama lah gitu ya, kayak zaman dulu kan ya. Nah, yang nggak mau berubah gitu ya, mengikuti alur teknologi ini gitu ya, itu yang pasti pertama kali akan kena efeknya lah gitu ya. Iya sih, jadi banyak ya contohnya. Yang nggak sejauh-jauh ya, mungkin kita dulu tahu ya, kita ada Gojek lapangan ya. Ini ngomong Gojeknya ya, dulu ada ojek lapangan, sekarang kayak udah jarang ya ojek lapangan ya istilahnya. Dengan ada Gojek ya seperti itu ya.
Udah jarang ya gitu kan. Dulu malah berantem gitu kan. Dan kayaknya sih dengan adanya artificial intelligence tuh yang bisa ngebantu banyak orang, tapi juga pasti akan ada beberapa orang yang juga kena dampak negatifnya sih ya, nggak mungkin kita dampak positif semua ya. Contohnya ya tadi ya, ini kalau sudah ada automation seperti ini gitu kan, yang manual ini ya yang tadi ya agak deg-degan juga ya gitu kan ya, karena kan tadi ya secara sistemnya ini sudah secara otomatis semua gitu kan, teknologinya juga sudah semakin canggih, bahkan nggak perlu ngoding juga bisa otomatis ya Mas Arias ya. Ya kan. Nah itu tapi makanya itu kan kita harus enhance tadi ya, enhance skill-nya. Jadi mungkin ya tadi ya dengan perubahan-perubahan yang sangat signifikan sekarang ini ya, yang paling bagus untuk diinvestasikan adalah tadi ya skill dan knowledge seperti itu kan. Dan ini juga bukan hanya dalam impact-nya bukan dalam hanya SQA juga ya. Kita tahu sendiri desain sekarang juga banyak orang yang sedang pusing dengan desainer gitu kan. Dan jangan salah ya, kita juga akan mempelajari seni desainer juga sebetulnya. Kita ada informasinya sebetulnya. Jadi ada tadi mungkin terlewat ya. Jadi ada kelas desainer juga untuk UI UX ya kan. Dengan menggunakan tools yang kekinian juga ya, yang juga pasti bisa diintegrasikan dengan AI juga, yaitu Figma gitu kan. Itu kalau nggak salah tanggal berapa ya Mbak Okta ya? Mungkin bisa disampaikan juga. Ya, untuk UI UX buat teman-teman yang mau belajar desain nih mungkin bisa gabung bootcamp-nya. Bootcamp mini bootcamp di Jora Coding di tanggal 6 April 2023. Dan kelasnya itu 8 hari pertemuan ya Pak. Betul ya? Oke. Jadi lengkap ya kita ada UI UX, kita juga ada SQA ya. Tentunya SQA jauh lebih mantap lah istilahnya ya, karena lebih lengkap banget ya istilahnya ya. UI UX pun tidak kalah menariknya ya, karena ya semuanya akan terkena pasti dampak dari tadi ya suatu teknologi yang baru istilahnya seperti itu. Dan nggak tahu ya, mudah-mudahan sih yang tadi saya harapkan ya, ini bukan yang akan membuat kita menjadi lebih susah, tetapi membuat kita menjadi lebih mudah seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini kita bisa ngebantu tadi ya dengan kemajuan teknologi ini. Tentunya tadi ya informasi ini juga sangat-sangat luas di luar, dan kadang-kadang yang kita bingung bukan mendapatkan informasinya ya, tetapi memilih informasi itu mana yang berguna buat kita, mana yang enggak gitu kan. Karena nggak mungkin juga kita kayak sebuah robot mempelajari seluruhnya ya. Kita harus mempunyai trik-trik dan tips-tips yang bisa kita pelajarin agar pelajaran itu akan lebih cepat masuknya, atau kita lebih pahamin lebih cepat ke dalam diri kita masing-masing gitu kan. Dan tentunya disitulah mengapa bootcamp itu sekarang berjamur di mana-mana, tetapi tidak semua bootcamp juga yang bisa tadi ya menyediakan strategi-strategi untuk langsung penerapan dalam pekerjaannya. Disitulah bedanya dari Jora Coding. Memang kita ingin membantu teman-teman semua juga untuk agar bisa mendapatkan kans untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik seperti itu kan. Jadi kita memang secara kurikulumnya memang disusun untuk siap kerja seperti itu. Jadi boleh tuh kalau penasaran ada Mbak Okta ya yang bisa ditanyakan siap saat lah, bahaya nih. Oke, dan nanti ada juga trainernya ya tadi ya Mas Koswara yang sudah expertise banget di SQA gitu kan. Jadi banyak juga teman-teman lainnya yang expertise gitu kan. Jadi boleh kalau teman-teman ingin bertanya silahkan aja. Kalau sekarang ada yang penasaran juga boleh di kolom chatting untuk ditanyakan. Kira-kira susah nggak sih Mas Koswara untuk belajar SQA sendiri? Nah, itu dia Pak. Ini kalau emang udah hobi ke teknologi, ya tentunya pasti bisa mengikuti lah. Walaupun dia non IT kan ya Pak ya. Nah, dia seneng, passionnya di teknologi, ya insya Allah bisa mengikuti. Oke. Banyak ya kita bisa pelajarin ya. Oke, jadi teman-teman stay tune aja di Jora Coding. Jangan lupa selalu enhance diri, dan jangan lupa karena sekarang zaman digital kita juga harus mempersiapkan ke arah digitalisasi. Jadi sebagai penutup, thank you banget sudah join dengan kita Jora Coding untuk menghadiri acara webinar software quality assurance dengan menggunakan artificial intelligence yang tadi sudah ditunjukkan juga oleh Mas Koswara. Tanpa ngoding kita bisa membuat sebuah test case beserta dengan langsung laporan-laporannya dengan hanya memerintah
sebuah komputer ya istilahnya ya. Tolong diklikin, tolong masuk ke URL ini, tolong, nah seperti itu ya. Ya itu sangat canggih. Jadi bagi teman-teman yang di sini yang masih penasaran, wah Pak, kalau gitu saya tinggal tahu basic SQL-nya bisa dong Pak. Iya, pasti kita akan bantu gitu kan. Ada pelatihannya juga dan di situ juga sangat-sangat murah. Jadi stay tune terus, siapa tahu nanti kita ada informasi-informasi menarik lagi dan teknologi-teknologi atau ilmu-ilmu yang bisa kita bagikan. Thank you semua. Mungkin kita foto dulu ya. Oke, dari Mbak Okta mungkin saya serahkan kembali. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi terakhir. Terima kasih Kak Dewa dan Kak Koswara. Nah, kita akan foto bersama. Mohon kesediaan teman-teman untuk membuka kameranya. Oke, yuk dibuka yuk kameranya, yuk kita foto bersama dulu. Oke, yuk yang lain. Jangan lupa untuk diisi feedbacknya teman-teman. Oke, sudah dibuka semua nih, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng nih. Oke, kita sebentar. Oke, sorry. Oke, fotonya mungkin mau gaya apa nih? Kak Priscil mungkin ada ide? Oke, karena ini akan ada 2 halaman, jadi kita akan bertahan dengan 2 gaya atau 1 gaya juga boleh teman-teman. Nanti akan dibantu dengan Kak Andra ya, silakan Kak Andra untuk membantu take a picture. Untuk Jadi gaya yang kenapa? pertama kita karena ini adalah bulan-bulan cinta, semua hari adalah bulan cinta ya. Mungkin kita bisa kasih sarannya. Silakan teman-teman. Yuk, Silakan hitungan. Kak Andra. Yuk, kita hitung dengan 3, 2, 1 ya. Tahan ya. 3, 2, 1, cheese. Oke, tahan dulu. 1 halaman. Halaman kedua ditahan. Boleh ya? Sebentar Halaman ya. kedua. Bentar. Tahan ya. Halaman kedua. 3, 2, 1, cheese. Thank you, teman-teman. Oke, thank you Terima Kak Okta. kasih Kak Dewa, Kak Koswara, dan Kak Icil, Kak Andra, dan teman-teman semua yang sudah hadir untuk mengikuti webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari webinar pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Akhir kata, saya Okta pamit undur diri. Sampai ketemu di event Juara Coding selanjutnya. Bye! Bye, thank you Kak Dewa, Kak Koswara, Kak Okta. Have a good day everyone. Dari saya, nanti kita akan ulang lagi pas pelajaran. Halo, Mak. Ucu, ini duit apaan sih? Kok sebanyak ini di rekening Mama? Kamu ngapain di sono? Kamu judi ya, Nak? Bukan, Mak. Ya Allah, Nak. Kok kamu jadi kayak gini sih, Mak, Nak? aku sekarang beneran kerja loh. Sekarang tuh aku jadi programmer. Itu dari setengah gaji aku sekarang, Mak. Gitu ya. Iya, Mak. Dulu itu aku sempat ikut bootcamp. Jadi setelah dari situ tuh aku langsung sering kerja-kerja gitu loh, Mak. Iya. Video ini mungkin menjadi gambaran akan kondisi yang mungkin terjadi kepada siapapun. Banyak orang di luar sana yang ingin belajar pemrograman, namun terkendala oleh biaya yang mahal. Ayo, bergabung bersama Juara Coding. Di sini kalian dapat belajar pemrograman dengan biaya yang terjangkau. Apalagi kalian mendapatkan kesempatan untuk disalurkan kerja. Juara Coding, grow people through learning.